Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 434. Kenshin menelpon ayahnya, langsung saja tersambung. Ayahnya pun bertanya, "Halo Ken, apa kamu sudah sampai?" Kenshin menjawabnya, "Sudah ya, ini pun sudah di tempat makan." Ayahnya pun bicara, "Ya syukur kalau begitu. Oh ya Ken, meski kamu lagi liburan, tetap juga harus hati-hati. Karena lagi di negeri orang. Jangan sampai melanggar aturan." Kenshin menjawabnya, "Iya ya." Kenshin mengerti. Dan Kenshin lalu bilang, "Oh ya ini ada masalah." Maksudnya bukan masalahnya Kenshin, tapi Iwan ya. Ayahnya pun menyahut, "Emang ada apa dengan Iwan?" Kenshin lalu cerita, "Begini ya, Iwan sedang berurusan dengan polisi. Mengenai pencemaran nama baik, karena Iwan merekam orang, tanpa izin orang tersebut. Kemudian dimasukkan internet, sampai ditonton banyak orang. Iwan pun akhirnya dilaporkan. Dan Iwan langsung menjadi tersangka." Ayahnya pun bertanya, "Emang kenapa Iwan merekam orang itu?" Kenshin menjelaskan, "Karena orang itu mencuri coklat ya. Tak mau bayar langsung keluar. Ditegur malah marah-marah. Padahal dia itu orang kaya. Itu ya yang lagi viral." Ayahnya pun membalas, "Oh ternyata video itu. Ayah juga kemarin melihatnya. Berarti Iwan yang merekamnya." Ayah baru tahu ini. Di saat bersamaan tersebut, mamanya Kenshin dan adiknya Nita berada di situ pula. Nita melihat ayahnya yang bicara dengan kakaknya. Kemudian Kenshin bertanya, "Terus gimana ya dengan Iwan?" Ayahnya pun menjawab, "Kamu jangan khawatir. Ayah akan membantu Iwan. Akan ayah hubungi semua pengacara yang terbaik untuk mendampingi Iwan." Kenshin pun jadi senang. Ayahnya langsung mengerti. Dan pembicaraan itu berlanjut. Kemudian Della yang di rumahnya ditelepon oleh Rena. Saat ini sudah jam 7 malam. Della pun mengangkatnya. "Halo Rena, selamat malam. Pasti kamu tanya perkembangan masalah ya?" Rena menjawabnya, "Ya tentu Della, kan itu menyangkut teman." Della membalasnya, "Teman atau teman? Maksudnya temannya teman kamu. Gua jadi penasaran ini. Siapa sih teman kamu itu? Kok kayaknya kamu sungguh-sungguh sangat memperhatikan Mas Iwan ini. Siapa sih yang ada di belakangnya?" Si Rena lalu bilang, "Ya teman biasa Della, kan sama seperti kamu. Kalau sama klien kan harus begitu. Selalu perhatian." Della menjawabnya, "Kalau itu sih dari dulu Rena. Kita seorang pengacara, harus perhatian, membela orang yang punya masalah." Dan si Rena pun berkata, "Oh ya Della, barusan ini tadi aku ditelepon oleh temannya Mas Iwan itu. Katanya dia besok akan mengirim pengacara bantuan. Apa kamu nggak mengapa Della?" Della temannya itu menjawab, "Ya nggak mengapa Rena. Kita kan sudah biasa bekerja sama dalam menangani perkara. Malah tambah orang tambah baik. Lagian aku juga mau bilang begitu. Karena pihak Pak Leo itu kan sama. Pengacaranya berjumlah 5 orang. Gua sih nggak mengapa. Tapi kalau kamu bilang begitu, gua malah jadi senang." Dan Rena pun bicara, "Mungkin besok 1 orang Della yang datang, yang akan jadi tim pembela, yang bersama kamu." Della pun menjawab, "Nggak apa Rena, 1 pun nggak masalah. Gua sangat senang, karena ada temannya." Dan pembicaraan itu pun selesai. Sedang dari pihak Pak Leo sendiri, di malam ini juga terjadi pembicaraan lewat telepon pula. Salah satu kuasa hukum Pak Leo, yang bernama Patrisno, telah melobi oknum aparat hukum. Patrisno itu bicara, "Gimana Pak keputusan besok nanti? Apa bisa orang yang dilaporkan itu langsung ditahan saja? Sekalian Bapak nanti klarifikasi bersama anggota yang lainnya. Kalau yang bersalah bukan klien kami, tapi 2 pemuda yang bikin ulah, yang mencemarkan nama baik Pak Leo." Dan oknum polisi itu menjawab, "Tapi ini Patrisno, mungkin tak semudah yang dilakukan. Pemuda itu kan didampingi pengacara juga. Saya khawatir nanti akan kena masalah. Pengacaranya akan menuntut." Dan kuasa hukum Pak Leo itu bilang, "Bapak ini masih pura-pura saja. Kayak nggak pernah menangani perkara. Kan Bapak penyidik tahu sendiri. Pengacara mereka masih muda. Cuman 1 orang pula. Masa gitu saja ditakutkan?"
Itu tidak masuk akal. Kemudian oknum polisi itu lalu bilang, ya itu memang benar. Kita pun sudah tahu. Yang kami takutkan bukan itu, tapi yang lain. Pak Trisno pun langsung mengerti. Oh begitu maksudnya. Baik Pak, jangan khawatir. Pak Leo sudah menyiapkan. Asal perkaranya menang, nama baiknya kembali. Hal itu mudah urusannya. Bapak tenang saja. Masalah uang sudah kami pikirkan. Waduh, benar-benar. Mereka bermain dari belakang untuk meloloskan perkara seperti yang diinginkan. Sementara itu, Iwan sendiri sudah merasa malam ini tak enak hatinya. Kalau besok langsung ditahan, kemudian masuk surat kabar. Apa kata orang kampungnya nanti? Apa kata orang tuanya? Bisa-bisa emaknya Iwan menjadi terkaget. Berita di kampung jadi viral. Keluarganya jadi omongan. Terlebih Ririn dan orang tuanya nanti pasti akan tahu pula. Iwan pun sekarang bimbang. Mau menelpon Kenshin. Merasa tak enak akan mengganggu. Iwan pun berpikir sejenak. Sambil minum kopi. Di tempat kosnya. Malam pun berjalan. Iwan masih bingung. Tak ada teman curhat. Ia hanya sendirian. Ditemani segelas kopi. Dan sebatang rokok di tangannya. Di lain tempat, Kenshin dan Kaori sudah melanjutkan perjalanan. Kenshin pun lalu bilang, Kaori dapat pesan dari Nita. Katanya minta baju di sini. Entar kamu pilihkan ya. Kaori menjawabnya, ya pastilah itu Sai. Nita kan juga adikku. Meski Nita nggak minta, aku akan belikan. Nggak hanya Nita saja, Baririn, Mas Iwan dan Mbak Rena. Nanti juga sama, akan kita kasih oleh-oleh juga. Kaori tersenyum, sambil melihat pemandangan jalan yang dihujani salju. Rupanya perjalanan mereka menuju tempat pedesaan, tempat wisata yang terkenal. Sedang bos besar sendiri telah memberitahukan kabar kepada pengacara perusahaan yang biasa menangani hal yang besar. Mereka pengacara yang terkenal, yang sering diomongkan orang. Salah satunya Bang Hotman. Bang Hotman malam-malam begini. Beliau yang sedang di luar kota, baru saja menikmati liburan. Bang Hotman yang sedang menginap di hotelnya. Hotel itu pun milik orang yang dikenalnya. Dan kebetulan, Bang Hotman sedang bicara dengan Pak Mori, pemilik dari hotel ini. Tiba-tiba ditelepon oleh bos besar. Bang Hotman pun terkejut. Malam-malam begini, tak biasa seperti ini. Bos besar menghubungi. Bang Hotman pun mengangkatnya. Segera beliau bicara. Halo bos, selamat malam. Tumben bos telepon di jam segini. Apa ada yang bisa saya bantu? Bos besar pun menjawab, oh ini Hotman. Kebetulan ada yang mau saya minta tolong. Sekarang kamu di mana? Dan baru saja ini, saya juga menelpon pengacara lainnya. Karena ada hal yang penting. Kalau bisa besok, kamu tangani perkara ini. Usahakan masalahnya bisa selesai. Mendengar pembicaraan itu, Bang Hotman langsung mengatur duduknya. Nampak serius menyimaknya. Pak Mori pun melihatnya. Dan Bang Hotman menjawabnya, ini saya lagi di hotelnya Pak Mori bos. Kebetulan juga beliau ada di sini. Oh ya bos, masalah apa yang mau ditangani? Bos besar lalu bercerita, ini Hotman. Kenshin tadi menelpon dari London. Dia minta tolong agar dicarikan pengacara yang handal. Bang Hotman langsung menyela, siap bos, kami siap akan membantu tuan muda. Kalau ada masalah di London, kita besok langsung ke sana. Bos besar pun menjawab, bukan Kenshin Hotman, tapi Iwan temannya, yang kemarin membantu perusahaan kita. Dia kini tersangkut masalah, bahkan ditetapkan tersangka. Bang Hotman pun bertanya, emang masalahnya apa bos? Bos besar pun bicara, oh ini Hotman, kamu lihat berita akhir-akhir ini. Apa kamu pernah mendengar orang kaya yang mencuri coklat, tapi marah-marah malah mengancam? Bang Hotman pun menjawab, iya bos, saya melihatnya. Dan bos besar pun bilang, yaitu Hotman, Iwan yang merekamnya. Orangnya tak terima, malah temannya Kenshin itu yang jadi tersangka. Bang Hotman lalu bilang, oh ternyata begitu bos ceritanya. Saya baru tahu ini akan kejadian itu. Ternyata temannya tuan muda yang merekam. Kebetulan juga saya ini lagi geram sama orang yang sok itu. Sudah tahu salah malah marah-marah. Oke kalau begitu, saya 1000 kali siap akan memperkarakan ini, menuntut mereka kembali. Saya sudah menonton videonya. Bang Hotman nampak geram, semangat sekali akan membela Iwan. Semua tim pengacara pun dihubungi agar besok pagi bersiap menuju kantor polisi.
Dan sampai detik itu, Della temannya Rena masih mengira pengacara yang datang nanti, yang akan jadi partnernya, hanya satu orang, dan belum dikenalnya. Della pun tak akan menyangka akan siapa yang datang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya